Saja terbangun di tahun 1983. Belum sempat sadar, dia sudah dijebak oleh anak haram ayahnya dan seorang jutawan desa. Tujuan mereka sangat jelas. Mereka ingin memaksa Nur menjadi menantu jutawan. Karena putri jutawan itu sangat gemuk. Penampilannya sangat buruk. Tidak mungkin ada yang mau menikahinya. Ayah Nur ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang banyak dari jutawan agar bisa membiayai kuliah anak haramnya. Anak tiri yang jahat itu memaksa Nur minum alkohol. Saat Nur jatuh pingsan, dia menyelipkan 300 yuan ke dalam kantong Nur. 300 yuan pada masa itu bukanlah jumlah yang sedikit. Orang biasa setahun tidak makan dan minum tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Uang itu memang diberikan oleh jutawan. Nur masih ingat dengan jelas di kehidupan sebelumnya. Mereka memang menjebaknya seperti ini. Akhirnya dia dipukuli hingga setengah lumpuh oleh jutawan dan dipaksa menjadi menantu. Adiknya juga dijadikan alat untuk mendapatkan uang. Kemudian adiknya mengalami kecelakaan parah. Karena tidak ada uang untuk pengobatan, dia meninggal. Setelah adik lulus kuliah, dia merebut pacar Nur dan mengambil ganti rugi kecelakaan adiknya. Nur pergi untuk menghadapinya. Namun, dia didorong jatuh dari gedung tinggi. Pacarnya mencoba menghentikan, tapi dia juga didorong. Mereka berdua meninggal dalam kebencian. Setelah Nur terbangun di kehidupan ini, dia tahu semuanya dengan jelas. Dia memutuskan untuk melawan balik. Dia diam-diam menyelipkan 300 yuan ke dalam kantong adiknya, lalu memasukkan tumpukan koran ke kantongnya sendiri. Kemudian kembali tidur di meja berpura-pura. Tidak lama kemudian, ayahnya datang dengan sekumpulan orang. Dengan penuh kemarahan, Nur mendengar teriakan mereka dan menunjukkan senyum dingin. Saat itu adiknya terbangun. Dengan cepat membuka pintu untuk membawa orang-orang masuk. Ibu Nur melihat bahwa jutawan ingin melukai mereka. Dengan terburu-buru ia menghentikan mereka. Dia berkata bahwa anaknya tidak mencuri uang. Jangan menuduhnya. Namun, jutawan menuduh bahwa Nur yang mencuri 300 yuan. Padahal ayah Nur tidak hanya membiarkannya. Dia malah menyalahkan ibu Nur karena membiarkan anaknya. Padahal semua ini sudah direncanakan sebagai jebakan. Namun, mereka tidak menyangka. Nur sudah menggagalkan rencana mereka. 300 yuan sudah ada di kantong adiknya. Ayah yang jahat itu segera memanggil Nur dengan kasar. Nur juga pura-pura baru bangun. Bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Saat itu, dia melihat ibunya dan adiknya. Dengan emosi, air mata menggenang. Langsung berlari dan memeluk mereka. Bersyukur pada Tuhan bisa melihat keluarganya lagi. Namun, ibunya salah paham atas tindakannya. Dia mengira Nur melakukan hal buruk dan sengaja berusaha menyenangkannya. Ibunya berkata dengan tegas, jika mengambil uang, harus mengembalikannya pada jutawan. Jika tidak, hubungan ibu dan anak akan terputus. Saat itu, jutawan juga mencemooh di samping. Ibunya buru-buru meminta belas kasihan. Sedangkan ayahnya melihat dengan tawa dingin. Dia sudah merencanakan bagaimana menekan Nur. Tujuan jutawan sangat jelas. Dia ingin Nur menjadi cacat, sehingga dia hanya bisa dengan patuh menjadi menantu jutawan. Jutawan bahkan menghasut penduduk desa untuk mengutuk Nur. Namun, penduduk desa tidak percaya bahwa dia seorang pencuri. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa tubuhnya. Nur sengaja menutupi kantongnya, seolah-olah uang ada di dalam kantongnya. Namun, dia tetap bersikeras tidak mengakui bahwa dia mengambil uang itu. Jutawan memaksa Nur untuk mengeluarkan isi kantongnya. Kemudian, Nur bertaruh dengan jutawan. Jika tidak ada uang di dalam kantong, dia akan menampar jutawan 2 kali. Jutawan yakin uang ada di dalam kantong Nur. Langsung setuju dengan taruhan itu. Nur langsung mengeluarkan tumpukan koran dari kantongnya. Dengan santai berkata, itu untuk digunakan saat ke toilet. Jutawan terdiam seketika, terkejut dan kebingungan.